Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gereja Kristus Tuhan yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Pendeta Agus Prihantoko, Gembala Jemaat GKT Iglesia Surabaya. Menyampaikan selamat beribadah kepada segenap warga GKT yang melaksanakan ibadah kepada Tuhan pada hari ini di rumah masing-masing. Sebagaimana yang telah kita alami bersama sejak minggu ketiga bulan Maret, kita tidak dapat melaksanakan ibadah secara konvensional tatap muka di dalam gedung gereja karena pandemi COVID ini. Dan alternatif solusi yang umumnya kita pakai adalah ibadah secara online, baik streaming maupun daring dari rumah masing-masing. Walaupun saat ini secara umum kita belum sepenuhnya dapat beribadah secara konvensional, maka alternatif ibadah secara daring dari rumah masing-masing menjadi pilihan, dan tentunya saudara, kita laksanakan dengan penuh hormat, khidmat, sebagaimana kalau kita beribadah di dalam gedung gereja. Jangan sebagai penonton di dalam ibadah, ikutilah ibadah secara utuh. Marilah saudara-saudara kita kembangkan sikap hati yang sungguh-sungguh mendambakan Allah, hasrat yang berkobar-kobar, memuliakan dan menikmati Allah. Di masa pandemi COVID-19 ini dan mengingat makin bertambahnya orang yang terinfeksi, maka kita gereja Tuhan harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pakai masker pada saat keluar rumah, budayakan cuci tangan, dan social distancing. Juga tidak boleh kita abaikan, yaitu apa? Jagalah kebugaran tubuh. Kalau kita mengambil langkah ini, itu mengurangi risiko persebaran virus. Dalam sikon yang belum kondusif ini, dengan berbagai kesulitan dan kesusahannya, marilah kita kobarkan semangat, bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan bertekun dalam doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Yekti Wibowo, Gembala Sidang GKT Philadelphia, Mojokerto. Saya mengucapkan selamat beribadah. Di dalam new normal ini, saya mengingatkan untuk setiap kita setia dalam ibadah, karena ibadah kekuatan kita di dalam mengiring Kristus. Yang kedua, jangan abaikan social distancing. Selalu jaga jarak, selalu memakai masker kemana-mana, cuci tangan pakai sabun, dan bawalah hand sanitizer. Yang terakhir, dampingilah anak-anak supaya mereka dapat hidup di dalam new normal ini dengan baik. Soli Deo Gloria. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKT dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah daring Sinode GKT. Marilah kita menenangkan hati kita siapkan diri kita untuk beribadah. Kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah, mari kita berdiri. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, marilah kita bersama-sama melalui hari-hari kita yang mungkin sulit, yang mungkin penuh dengan tantangan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tapi marilah, janganlah kita lupakan bahwa hari-hari kita pun harus dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama terus menyanyi dan bersorak hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita dan memelihara kita. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban-Kau.
segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, hari-hari kita bukan saja perlu dipenuhi oleh puji-pujian, tetapi selain itu, hari-hari kita pun harus senantiasa dipenuhi permohonan-permohonan kepada Tuhan. Terutama permohonan untuk dibersihkan, disucikan, hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita bersama-sama saat ini merendahkan diri kita. Kita bersama-sama memohon, tiap hari kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa dimurnikan, disucikan oleh-Nya. Yesuslah yang terindah, kini ku datang kepadamu, sucikanlah hatiku, agar layak datang padamu. Tiap hari ku mohon, darahmu sucikanku, diharapkan padamu. Tuhan pimpin selalu jalanku, dalam dunia yang gelap. Yesus pimpin jalan ke surga, sandarnya takkan sesat. Pimpin aku ikut langkahmu, tiap hari ku mohon, darahmu sucikanku, diharapkan padamu. Tuhan pimpin selalu jalanku. Mari kita berdiri untuk bait yang ketiga. Tambah kasih-Mu Tuhan, sampai pada akhir hidupku. Kalau sampai di surga, rohku tenang dalam kasih-Mu. Tiap hari ku mohon, darahmu sucikanku, diharapkan padamu. Tuhan pimpin selalu jalanku. Dengan tetap berdiri, marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sadar bahwa kami tidak mampu melampaui hari-hari kami tanpa Engkau ya Tuhan. Kami sadar bahwa setiap hari kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan penyertaan-Mu, kami membutuhkan kasih-Mu, dan kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Khususnya di saat-saat pandemi seperti ini, di mana situasi di tempat kami, mungkin ada yang bertambah baik, tapi mungkin ada juga yang bertambah buruk ya Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa kami lemah, bahkan kami tidak berdaya menghadapi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami.
Janganlah biarkan kami berjalan sendirian melalui hari-hari kami ya Tuhan. Sebaliknya ampunilah setiap kami yang justru kami seringkali meninggalkan Engkau ya Tuhan. Dikala kami merasa kuat, kami merasa mampu untuk melangkah sendiri, kami seringkali melupakan Engkau ya Tuhan. Bapa, sadarkanlah kami bahwa kami membutuhkan Engkau setiap hari. Kami membutuhkan Engkau untuk menyucikan kami setiap hari, memulihkan kami setiap hari, sehingga hari demi hari kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan semakin menyerupai anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, maka sepatutnya lah kita senantiasa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru yang diambil dari Zakaria 9 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bapak, Ibu, adik-adik, silakan duduk kembali. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu hari esok kita. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa berharap kepada Dia, bersandar kepada Dia. Karena aku tahu, karena kita tahu, Tuhanlah yang menguasai hari esok. Hari-hari kita sebagai anak Tuhan adalah hari-hari yang penuh pengharapan, yang penuh keyakinan akan pengharapan kita di kekekalan. Karena kerajaan surga telah menjadi milik kita. Bapak, Ibu, Saudara, yakinlah itu dan berimanlah, bersandarlah hanya senantiasa kepada Tuhan. Maka jalan-jalan kita akan terang, hari-hari kita akan selalu terang benderang.
saat ini Bapak Ibu mengalami hari-hari yang penuh kesesakan, penuh kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan kita memelihara semua ciptaannya. Dia memelihara burung, Dia memelihara bunga-bunga yang mekar indah. Dia pun memelihara kita. Sehingga janganlah takut menghadapi hari-hari kita yang sulit, karena kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, yang menguasai hari esok. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita kembali berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa karantina, masa pandemi COVID-19 ini memang terasa sulit bagi kita untuk kita bersekutu dengan saudara seiman kita, bahkan mendukung mereka di dalam segala kesusahan mereka. Sulit karena kita terbatas secara fisik. Tetapi hal ini bukanlah menjadi suatu hambatan bagi kita untuk kita tetap bisa memperhatikan mereka, mendukung mereka, terutama di dalam doa-doa kita. Kita semua sangat membutuhkan dukungan doa dari saudara-saudara seiman kita. Walaupun di dalam tempat yang terpisah, kita tetap bisa mendukung mereka di dalam doa. Lagu berikut ini mengajak kita dan mengajar kita untuk kita memperhatikan saudara seiman kita di dalam doa-doa kita, menyebut mereka, nama-nama mereka di dalam doa-doa kita saat ku berdoa. Senja tiba saat kau berdoa,
mari jemaat, saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Secara khusus kita akan berdoa untuk GKT Pos Bima dan GKT Batu Ceper, ya, GKT Pos Batu Ceper. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita bersama-sama mendukung doa kedua pos ini supaya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sehati berdoa menyerahkan secara khusus untuk GKT Pos PI Bima di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk persiapan dan simulasi memulai ibadah persekutuan komisi pria wanita pada bulan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang tolong, supaya segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, secara khusus untuk komisi pria dan wanita di pos GKT Pos Bima. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk jemaat-Mu agar tetap semangat dan kuat dalam iman menghadapi kondisi COVID saat ini. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun. Biarlah jemaat-Mu yang ada di pos GKT Pos Bima ini, mereka selalu teguh imannya dan kuat dan penuh keyakinan bahwa Allah baik, bahwa Allah senantiasa memberkati dan memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemulihan ekonomi jemaat. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang berdampak ekonomi mereka. Biarlah Tuhan buka jalan, biarlah Tuhan yang tolong, biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh menuntun mereka. Biarlah mereka dapat melihat karya Tuhan yang besar di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bahwa Allah adalah Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan dari umat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pengurusan IMB Gedung Serbaguna dan Sekolah Aletia Pos Bima agar terwujud tepat pada waktunya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, bila Tuhan berkati dan proses pengurusan saat ini, supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kota Bima, supaya masyarakat Bima memiliki kedisiplinan tinggi di dalam mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Kiranya Engkau berkati masyarakat Bima Tuhan, supaya mereka dapat menjaga kesehatan dengan baik di tengah-tengah kondisi COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh menyerahkan pos Bima ini ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai dan terus memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk GKT Pos PI Batu Ceper. Kami berdoa menyerahkan di dalam proses pendewasaan Pos Batu Ceper menjadi gereja dewasa. Dan biarlah Engkau yang atur juga supaya proses ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah Engkau juga memberkati dengan jiwa-jiwa yang baru, yang boleh dimenangkan bagi Engkau. Dan biarlah jemaat-Mu, iman mereka juga makin bertumbuh, makin kuat, dan makin setia di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang masih mengikuti ibadah daring online. Kami berdoa supaya anak-anak-Mu yang masih muda dan kecil ini, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan, supaya mereka tetap beribadah kepadamu sekalipun mereka melakukan di rumah. Biarlah mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat ibadah daring online. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaat yang sudah mengalami dampak dari COVID-19. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi, supaya jemaat Pos Batu Ceper tetap setia mengikut Tuhan, tetap kuat imannya. Biarlah mereka tidak tawar hati, sekalipun berdampak besar dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan memelihara mereka dan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, supaya mereka dapat melihat bagaimana Tuhan yang baik itu senantiasa memberkati dan memelihara hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk lansia yang mempunyai kerinduan untuk mengikuti ibadah komunal, sedangkan golongan usia mereka tidak diizinkan beribadah secara komunal. Kami berdoa supaya jemaat lansia mereka dapat mengerti oleh karena situasi kondisi seperti ini. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara, memberkati hidup mereka. Tuhan, biarlah ke depan Tuhan atur supaya mereka juga dapat mengikuti komunal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan pengurus di dalam memikirkan pelayanan pasca new normal. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan memberikan mereka hamba Tuhan dan pengurus hikmat dan bijaksana di dalam menyusun program-program, di dalam menyiapkan segala sesuatu, supaya mereka dapat melayani dengan baik setelah pasca new normal ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami untuk kedua pos ini, baik Bima maupun juga Batu Ceper.
Biar Tuhan yang memberkati supaya gerejamu ini makin hari makin bertumbuh dan makin hari makin memuliakan namamu. Terpujilah namamu. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I'm weak or whether I'm strong, whether I'm sure or maybe confused, feeling loved or feeling used, I know a place where I can go, somewhere the winter's winds don't blow. There's I am warmed by loving arms, held with care next to your arms. Then I'm safe within your arms, Lord. I become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth by what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. Whether I'm walking in the light, whether I'm stumbling through the night, you are a God who promised and hears. Though undeserved, your love is you. When I am tempted to pursue, place them and leads me far away from you. Gently you call, my child, come home. I will never let go of one of my own. Then I'm safe within your arms, Lord. I become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth by what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. And find my strength in you.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat GKT dimanapun kita berada. Mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memanggil kita dan kita merespon panggilannya untuk beribadah bersama-sama pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu terhadap kami umatmu. Sekarang kami memberikan diri kami untuk diajar dengan pengajaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami menyimpan pengajaran-Mu dalam hati kami dan memperhatikannya dengan seksama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Nabi Zakaria, pasal 9 ayat pertama sampai 8. Demikianlah firman Tuhan, ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon. Sekalipun mereka sangat bijaksana, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita, sebab mereka dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara, manusia harus punya harapan. Kalau punya harapan, maka orang itu pasti punya semangat untuk hidup. Tetapi persoalannya adalah saya dan saudara itu menaruh harapan kepada siapa? Saya mengajak kembali pada ajaran Alkitab yang berkata demikian, berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah. Tetapi mari kita perhatikan, orang yang berharap kepada Allah bukan berarti tidak mengalami pasang surut. Orang yang harapannya kepada Allah bukan berarti tidak pernah mengalami turun naik. Mengalami saudara, tetap akan mengalami pasang surut. Tetapi harapannya itu tidak akan pernah pudar. Harapan itu saya gambarkan bagaikan bara, dan semangat itu bagaikan apinya. Saudara, ini seperti yang dialami oleh umat zaman Nabi Zakaria. Harapannya benar kepada Allah. Umat yang sisa itu berharap kepada Allah, tapi juga mengalami semangat yang turun naik, semangat yang pasang surut. Ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka berharap semuanya baik-baik. Ternyata mereka tetap mengalami kehidupan yang terpuruk. Dalam keadaan sosial, ekonomi, politik yang sangat berat, mereka sempat mengalami keputusasaan. Mereka masih takluk di bawah kekuasaan Persia, pasal 1-8. Persoalan terus menerus mengimpit mereka, sehingga seolah-olah tidak ada ruang untuk bernafas. Hidup sangat sesak, semangat mereka turun, saudara. Di tengah-tengah semangat yang turun, Tuhan memakai nabinya untuk mengobarkan kembali semangat itu, sebab harapannya tidak pernah mati, harapannya tidak pernah pudar.
Tuhan memerintahkan untuk membangun bait Allah. Saudara, bait Allah akhirnya diselesaikan dan ditabiskan di bawah pimpinan Zerubabel tahun 516 sebelum Masehi. Semangatnya naik lagi, semangatnya up kembali. Saudara, jadi pernah ngalami turun, pernah ngalami naik. Sekarang mereka menaruh harapannya akan kedatangan Mesias. Ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Surut lagi, semangatnya luluh lantak lagi. Sebab harapan mereka akan kedatangan Mesias tidak kunjung datang. Tanda-tandanya pun tidak ada dan belum ada. Apakah Tuhan biarkan? Tidak, saudara. Tuhan tidak membiarkan semangat mereka luluh lantak. Karena apa? Akarnya dari harapan yang tidak pernah pudar, harapan yang tidak pernah mati. Karena itu di pasal 9 Tuhan memberikan firman-Nya supaya apa? Jangan berkecil hati. Walaupun Mesias zaman itu belum tampak. Ayo semangatnya dihidupkan kembali. Ayo digerakkan kembali. Tuhan memberikan firman-Nya, yaitu pasal 9 ayat pertama, ucapan ilahi. Semangat umat Allah yang sisa itu didorong kembali untuk tetap hidup dalam kebenaran dan gairah yang terus-menerus untuk menantikan kedatangan Mesias. Saudara, umat zaman Nabi Zakaria itu berharapnya kepada Allah. Tapi coba perhatikan, mereka mengalami gelombang semangat yang naik turun. Sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Pasang surut juga mereka alami karena kesesakan yang mereka alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan orang yang kepada Allah tidak akan pernah pudar. Harapan kepada Allah tidak akan pernah mati sekalipun mengalami pasang surut. Kita pun sebenarnya demikian, saudara. Kalau kita benar-benar menaruh harapan kita kepada Allah, harapan kita tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah mati. Sebab Allah tidak pernah mengecewakan kita, sekalipun mungkin kita mengalami pasang surut di dalam semangat itu. Berharaplah kepada Allah, dan hanya kepada Allah mari kita menaruh harapan kita. Saudara tidak akan pernah dikecewakan, sebab sekali lagi harapan saudara tidak akan pernah kandas, tidak akan pernah pudar. Peristiwa demi peristiwa akan terus berlanjut, sejarah akan berjalan. Tetapi Allah mau supaya hari ini kita belajar tetap teguh dalam pengharapan kita kepadanya, dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan susah sukar. Saudara, sejarah berjalan, persoalan juga terus ada. Demikian juga umat di zaman itu sudah meletakkan harapannya kepada Allah dan mengalami pasang surut semangat yang luar biasa. Allah tidak membiarkan. Nah, sekarang di pasal 9 ini, saudara, mereka sedang menantikan, sedang diserbu oleh kejadian yang tidak mereka sangka, yaitu munculnya seorang prajurit yang tangguh yang datangnya hanya untuk menghancurkan. Dia disebut Alexander Agung, yang menimbulkan ketakutan, yang menimbulkan gemetar sangat, yang membuat semuanya hancur lebur dan lain sebagainya, termasuk sedang mengancam kehidupan umat di Yerusalem. Semua dalam keadaan yang sangat sesak dan terhimpit. Apakah harapan kepada Allah jadi sia-sia? Tidak, saudara. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dalam firman-Nya Ia berkata demikian. Pasal 9 ayat 8. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Saudara, umat yang berharap kepada Allah, umat yang harapannya kepada Allah tidak pernah dikecewakan. Karena apa? Allah berkemah,
Tuhan hadir di tengah-tengah umat. Pembangunan Bait Allah zaman itu, saudara, bukan cuma sekedar pembangunan fisik, tapi soal kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Ini soal perjanjian kekal Allah dengan umatnya. Dan ini yang membedakan antara umat dengan yang bukan umat. Allah ada di tengah-tengah umatnya, sehingga yang berharap kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Allah berkata, aku akan mengelilingi baitku seperti pengawal untuk menjaga agar bala tentara musuh tidak akan dapat memasuki Israel. Tidak akan ada lagi penindas-penindas asing yang menguasai negeri umatku, karena akulah yang membelanya. Saudara, tidak bisa dihindarkan, serbuan demi serbuan akan datang, akan memperberat kehidupan umat Allah zaman itu. Tapi Allah sudah bertindak duluan. Apa itu? Menjaga umatnya. Oh saudara, mari kita bersyukur Allah bertindak sebagai pengawal di tengah-tengah umatnya. Bagaimana caranya? Saudara, ada catatan dari seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Kalau Alexander Agung ini dapat mengalahkan negara-negara besar termasuk Persia dan Babel, bahkan kota-kota berkubu yang kuat, maka tidak juga akan menyerbu Yerusalem. Seluruh penduduk saat itu sangat ketakutan. Tetapi sekali lagi Allah berkata, aku akan menjaga umatku. Saudara, benar datang sampai Yerusalem. Tetapi apakah menyerbu, merusak dan memusnahkan? Tidak, saudara. Memang datang. Tetapi ketika datang justru disambut oleh imam besar dengan jubah ungu kemerahan, dan juga iring-iringan para imam dengan jubah putihnya. Ini catatan sejarawan, saudara. Lalu ditunjukkan satu piringan yang bertuliskan Yahweh. Alexander Agung ini bukannya menyerbu merusak, tapi justru menyembah nama Allah. Luar biasa, saudara. Bagi yang lain mendatangkan ketakutan, bagi umat Allah pertolongan Allah mendatangkan penghiburan yang luar biasa. Karena itu mari saudara, berharaplah kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Memang semangat itu akan naik turun, pasang surut, terus mengalami gelombang demikian. Tapi mari berharaplah kepada Allah, seperti apapun kesulitan yang sedang menghadang kita. Mungkin kita tidak mengalami persoalan, peristiwa, pengalaman umat di zaman Nabi Zakaria yang spektakuler itu. Tetapi mari kita tata kehidupan kita saat ini. Kesulitan demi kesulitan akan kita alami, baik orang-orang kecil, orang-orang besar, baik para pengusaha maupun karya akan tetap mengalami kesulitan. Tetapi berharaplah kepada Allah. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia tinggal di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata, aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas yang mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Memang datang, saudara, pengrusak itu datang, tapi akhirnya lewat. Itu cara Allah yang pernah terjadi, cara Allah yang sudah terjadi di zaman Nabi Zakaria. Saya percaya, saya yakin kita semua percaya, Allah juga masih menyertai dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia diam di antara kita, Dia bersama-sama dengan kita. Jangan pernah lepaskan harapan saudara daripada Allah, sebab Dialah Allah semesta alam, dan kepadanya lah mari kita berharap. Mari saudara kita bandingkan cara Allah ini melindungi umatnya, menjawab harapan umatnya, sehingga harapan itu tidak akan pernah pudar, harapan itu tidak akan pernah mati daripada Allah, dibandingkan dengan mereka yang Allahnya tidak tinggal di tengah-tengah mereka.
Saudara, ayat 2-4 berkata demikian. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon. Sekalipun mereka sangat bijaksana, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Tirus punya kekuatan luar biasa. Bahkan kota berkubu dan benteng yang sangat kuat, sangat kaya. Itu harapannya. Itu yang diandalkan. Ketika Babel dan Persia menyerbu Tirus, puluhan tahun gagal. Tapi Alexander 7 bulan runtuh dan lenyap. Apa yang mereka andalkan di luar Allah, dengan sekejap akan hilang lenyap. Saudara-saudara, demikian juga di dalam ayat 5-6. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Saudara, ini rute penyerbuan yang dilakukan oleh Alexander Agung dari Hadrat sampai Yerusalem, bahkan menimbulkan kegentaran yang luar biasa. Selain Yerusalem tadi, negara-negara kota-kota ini harapannya kepada manusia dan kekayaan, harta bendawi. Saudara, mereka timbun, mereka usahakan, mereka kerja keras ratusan tahun, puluhan tahun, dalam sekejap lenyap. Karena bukan kepada Allah semesta alam. Saudara, sederhana Tuhan mengatakan, namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Yang berharap di luar Allah dalam sekejap, setelah berusaha sekian lama untuk membangun kekuatan, untuk menaruh harapan kepada apa yang fana di dunia ini, lenyap. Saudara-saudara, jika umat zaman Nabi Zakaria sedang menantikan Mesias, kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Mari kita bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tubuh kita, jiwa kita adalah miliknya. Sehingga tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak berharap kepada Allah, untuk kecewa kepada Allah. Dan orang yang berharap kepada Allah, sekali lagi harapannya tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah kandas, sekalipun dalam keadaan susah sukar. Jangan cemburu kepada orang yang tidak berharap kepada Allah, walaupun untuk sementara waktu, nikmat, kaya, senang, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, semangat kita bisa turun naik, semangat kita bisa bergelombang-gelombang. Tetapi orang yang harapannya kepada Allah akan hidup walau dalam keadaan susah sukar. Mari kita bersama-sama menaruh harapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita berani mereformasi kembali ajaran yang ada di dalam diri kita. Apakah sesungguhnya saudara dan saya sudah benar-benar menaruh harapan kepada Allah, atau sebenarnya kita punya harapan kepada yang lain yang membuat sebenarnya kita tidak tenang? Mari balik pada pengajaran Alkitab, berharaplah kepada Allah, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan, dan harapan kepada Allah tidak akan pernah kandas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari ini kami disadarkan apa arti berharaplah kepada Allah. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami keadaan yang terdesak, yang susah, yang sukar, kami baru menyadari apa makna ajaran berharap kepada Allah. Sebab dengan sebenar-benarnya terlalu sering
Kami mengucapkan berharap kepada Allah, namun tindakan dan perbuatan kami justru berlawanan dengan ajaran tersebut. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk mereformasi diri. Iya Tuhan, agar tiap-tiap hari kami diperbarui oleh firman-Mu. Tolonglah umat-Mu yang memperhatikan ajaran firman-Mu, agar dapat mengalami apa yang disebut berharaplah kepada Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sekalian seluruh umat-Mu, GKT di seluruh Indonesia, dengan berkat dari sorga, agar kami bertumbuh secara rohani terus-menerus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami dan memohon. Amin. Bapak Ibu semua, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan juga diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan, dan persembahan diberikan sesuai dengan tata cara dari gereja Anda masing-masing. Mari kita bersama-sama memuji kebaikan Bapa kita dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu
Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan Bapa kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Karena kami boleh datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, bahkan dikuatkan oleh nyanyian dan doa yang kami naikkan ya Tuhan. Bapa, kami juga mempersembahkan persembahan kami, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu dan bagi umat-umat percaya, bahkan untuk lingkungan sekitar kami, supaya kami pun boleh senantiasa membagi berkat kepada mereka, berbagi kasih kepada mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah ini kita kembali berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, berharaplah kepada Allah, jangan kepada yang lain, karena Allah tidak pernah mengecewakan. Akhirnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.